Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat. Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah makhluk paling mulia, manusia agung, junjungan kita semua, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan kita masih dalam pembahasan hikmah di balik sejarah uzlah atau khalwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mempelajari satu hikmah di balik pentingnya beruzlah atau pentingnya berkhalwah, pentingnya menyisihkan waktu untuk bermuhasabah diri, pentingnya menyisihkan waktu untuk bertafakkur, pentingnya menyisihkan waktu hanya antara kita dengan Allah saja. Kita telah sama-sama mempelajari bahwa hikmah di balik pentingnya perkara-perkara yang disebutkan tadi, muhasabah, tafakkur, dan seterusnya, adalah karena dalam diri kita ada yang namanya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Penyakit-penyakit tersebut sulit sekali untuk dicari obatnya, untuk ditemukan obatnya. Karena obatnya adalah uzlah. Obatnya adalah khalwah. Obatnya adalah menyendiri hanya antara kita dengan Allah saja. Dalam diri kita ada yang namanya kibr, sombong. Dalam diri kita ada yang namanya ujub, membanggakan diri sendiri. Dalam diri kita ada yang namanya hasad, iri hati, dengki kepada orang lain yang Allah berikan kelebihan. Dalam diri kita ada namanya riya, ketika melakukan suatu ibadah tertentu ingin dilihat, dipandang, disaksikan oleh orang lain, oleh hamba-hamba Allah. Dalam diri kita ada yang namanya penyakit hubbud dunya, cinta kita terhadap dunia. Penyakit-penyakit ini jika diamati, diperhatikan, akan sangat sulit sekali untuk diobati kecuali dengan obat uzlah dan khalwah. Seorang muslim mungkin bisa merasa hebat dengan ibadahnya, mudah sekali melakukan ibadah zahir, salatnya mudah, puasanya mudah, dan seterusnya, sedekahnya mudah. Dan mungkin menjadi juru dakwah. Dari sisi zahir, luar, dia orang hebat, Masya Allah. Tapi jangan lupa ada penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa menghancurkan batin daripada muslim tadi. Daripada seorang muslim, yaitu penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Dan disitulah letak pentingnya kita beruzlah. Kalau seandainya uzlah atau khalwah itu penting bagi setiap muslim, maka apalagi kalau dilakukan oleh seorang da'i ilallah, seorang juru dakwah, maka sangat penting. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula kita mempelajari caranya muhasabah diri itu bagaimana, mulainya dari mana, bertafakur bagaimana. Kita sudah pelajari, sudah sama-sama kita ketahui bahwa yuk, cara pertama, langkah pertama, lihat siapa diri kita. Kenali diri kita, kenali hakikat, identitas sejati yang hakiki dari diri kita.
Tentu jawabannya kita semua sepakat bahwa diri kita adalah hamba Allah yang Allah miliki di bawah pemilikan Allah. Kita lihat kembali diri kita ini butuh nggak sama Allah? Oh, syaratnya sangat butuh sekali. Butuh pada pertolongan Allah, butuh pada taufik dari Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena taufik dari Allah, kita nol, tidak ada apa-apanya. Karena memang kita berasal dari nol. Sampai kapanpun akan nol. Kita menjadi bisa ibadah, menjadi bisa untuk melakukan aktivitas tertentu, kebaikan-kebaikan dan yang lainnya, itu karena Allah. Itu karena Allah. Nah, sehingga kalau kita sudah betul-betul menemukan jati diri kita, menyadari betul-betul, dan kemudian meyakini bahwa kita ini lemah, kita butuh kepada pertolongan Allah, butuh pada taufik dari Allah. Kemudian kita juga menyadari bahwa makhluk yang lain juga sama seperti kita, karena satu sama makhluk. Mereka semua lemah. Tidak bisa memberikan kepada kita maslahat dan tidak bisa menolak dari kita yang namanya mudarat, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita punya kaidah bahwa yang mampu, yang kuasa hanya Allah, yang lain semuanya lemah. Allah ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan apapun. Makhluk selain Allah semuanya adalah ajiz an kulli syai', tidak mampu, lemah untuk melakukan apapun. Nanti kalau sudah terus ini dibangun, kemudian muhasabah dengan cara seperti ini, maka hati ini akan mulai terobati. Sehingga nanti pujian orang, celaan orang sudah tidak berpengaruh lagi. Akan sama pujian dengan celaan. Karena kita memiliki keyakinan yang sangat kuat perihal hakikat kita. Kita sadar akan siapa diri kita sadar siapa makhluk, kita sadar siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari sini dulu. Kemudian dimulai dengan memikirkan atau merenung tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhir, tentang hisab yang panjang. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah yang begitu agung, dan tentang azab yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang membangkang. Terus kalau perkara ini terus dihadirkan dalam hati kita, direnungkan, maka penyakit-penyakit tadi akan sedikit demi sedikit mulai pudar. Sedikit demi sedikit mulai pudar dan seterusnya. Baik, kita akan baca nasnya, teksnya. Baik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kita baca qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'adda alaina min barakatihim ila an qala fa 'inda at-tafkir at-tawil al-mutakarrir fi hadhihi al-umur tatasaqat tilka al-afat al-lahiqatu bin nafsi wa yahya al-qalbu bi nur al-'irfani was-safa. Allah fala yabqa li'aqd dunya min sabilin ila takdiri mir'atih. Allah. Kata beliau, dengan cara tadi, yaitu bertafakkur yang terus menerus dengan proses yang panjang, terus kita ulang-ulang tafakur terus begitu, terus dibangkitkan, disadarkan. Nah, mulai nanti akan rontok perlahan-lahan penyakit-penyakit hati yang disebutkan di awal, dari mulai sombong, ujub, ria, cinta dunia, hasud, itu mulai akan perlahan-lahan akan sombong. Karena bagaimana seorang muslim yang sadar akan hakikat jati dirinya akan sombong, sedangkan dia merasa dan meyakini dia nol, tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Terus bagaimana bisa sombong? Gak mungkin. Seorang muslim yang sadar betul-betul dia tidak ada apa-apanya, dia nol, Allah yang punya segala sesuatu, dia sadar siapa dia. Apa mungkin akan sombong? Apa yang akan disombongkan? Syaratnya sadar tadi itu. Syaratnya sadar. Bagaimana orang bisa ujub membanggakan diri sendiri? Seorang muslim kok bisa membanggakan diri sendiri sedangkan dia punya keyakinan bahwa yang memberinya kelebihan adalah Allah, yang menciptakannya adalah Allah. Allah dan Allah.
Jadi kalau sudah Allah, Allah dan Allah, bagaimana, kapan dia sempat akan membanggakan dirinya sendiri? Dirinya sendiri dari Allah, diciptakan oleh Allah. Kelebihan yang ada dalam dirinya, seandainya itu benar disebut kelebihan, in sahhat ta'bir, maka itu datangnya dari Allah. Sehingga tidak sempat untuk ngaku-ngaku itu. Aku yang ada adalah Allah, Allah, Allah. Ya karena itu hakikatnya. Nggak sempat orang yang Allah lagi dalam hatinya, Allah lagi ada dalam hatinya. Kemudian akan berpikir, oh ini loh aku. Nggak ada, nggak mungkin. Kita semua itu sebetulnya meyakini, cuman kadang tidak sadar dan tidak merasa. Tidak ada kesadaran dan tidak ada dzauq, rasa dalam hati itu. Itu yang menjadi masalah sebetulnya. Maka dengan adanya tafakkur, muhasabah diri, uzlah, khalwah akan membangkitkan rasa yang terpendam oleh kesibukan dunia, oleh hiruk pikuk dunia dan seterusnya. Sebelumnya terkubur rasa itu. Jadi kita ini sebetulnya anggap kita punya mutiara sebetulnya. Kita sadar punya mutiara, cuman tertutupi oleh kesibukan dunia, oleh hiruk pikuk dunia dan seterusnya. Ini perlu cukup kita menenangkan diri, sisihkan waktu antara kita dengan Allah saja, kemudian renungi, pikirkan dan seterusnya, semua akan tersingkap perlahan-lahan. Allah. Jadi kalau seorang muslim ditanya, emang kita bisa mendatangkan manfaat dari diri kita sendiri? Jawabannya pasti tidak. Semuanya dari Allah. Cuman kan keyakinannya itu kadang terkubur, nggak disadari, nggak ada rasa. Itu permasalahannya. Sehingga ini namanya tafakkur itu akan menyingkap semuanya. Sehingga dikatakan tafakkur sa'ah khairu min ibadati sanah. Sesaat tafakkur itu lebih baik daripada ibadah terus-menerus tanpa tafakkur 1 tahun. Karena nanti menyingkap semuanya, menyingkap tabir. Ya analoginya begini ya, orang yang sibuk, fokus ke sana, sibukan dengan dunia. Kadang dia nggak sadar apa yang ada di hadapannya. Tapi coba kalau dia tenang, adem, kalem begitu. Nampak jelas apa yang ada di hadapannya, nampak jelas apa yang terjadi di sekelilingnya seterusnya. Tapi kalau sibuk nggak sadar. Baik ya. Nah, sehingga beliau mengatakan tatasaqatu tilkal afat al-lahiqa bin nafs wa yahyal qalbu bi nuril irfani was safa. Akan mulai rontok berguguran penyakit-penyakit hati dengan cara tafakur tadi yang terus-menerus dan panjang tentunya, tidak hanya sekali. Mulai berguguran penyakit-penyakit hati dan hati akan menjadi hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat maksudnya seorang hamba tersebut kenal dengan Allah. Gitu ya, kenal dengan Allah was-safa dan bersih hatinya. Jadi hatinya bersih karena yang penyakitnya hilang. Kemudian terang dengan cahaya ma'rifat, cahaya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fala yabqa, enggak akan tersisa. Kotoran-kotoran dunia itu tidak akan memiliki jalan gitu. Min sabiin ila takdiri mir'atih. Jadi nanti tidak akan ada jalan bagi penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran dunia untuk bisa mengotori hati kembali. Nggak ada, bersih, adem. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini kaitannya dengan ilmu tasawuf, ya. Ilmu membersihkan hati dari penyakitnya. Allah. Ilmu at-tauhid al-amali. Tauhid itu ada 2 macam. Ada tauhid ilmi, sifatnya keyakinan saja. Perkara-perkara yang wajib kita yakini disebut aqidah. Ilmunya disebut ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu kalam, al-fiqh al-akbar, yaitu ilmu yang menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang wajib untuk diyakini dan menjelaskan kita cara untuk membuat akidah atau menjadikan akidah kita, keyakinan jadi kuat dengan dalil-dalilnya. Tapi ada tauhid amali yang sudah kita yakini kita praktekkan. Yang sudah kita yakini kita rasakan melalui hati. Ya, baik. Wa syai'un akhar, kita lanjutkan. Dan perkara lain lahu balighul ahamiyah, yang tidak kalah penting, bakal sangat penting fi hayatil muslimin, dalam kehidupan orang-orang muslim amatan secara umum, maksudnya orang awamnya, wa arbabid da'wah khassatan, dan para ahli-ahli juru dakwah secara khusus, huwa tarbiyatu mahabbatillah azza wa jalla fil qalb, yaitu menjaga, menumbuhkan
rasa cinta kepada Allah yang ada dalam hati. Ingat, ini dikatakan fil qalb. Jadi urusannya ini hati. Urusan cinta itu ada dalam hati dan sepakat kita semuanya. Enggak ada yang berbeda. Urusan cinta, rasa ada dalam hati Allah. Dan ini enggak kalah penting, bahwa dalam kehidupan seorang muslim itu penting harus kiranya menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Fahuwa manba'ut tadhiyati wal jihadi wa asasu kulli da'watin muta'ajjijatin sahihah. Yang namanya cinta terhadap Allah itu adalah sumber dari pengorbanan, wal jihad dan perjuangan, wa asasu kulli da'wah muta'ajjijah, dan juga asas dasar setiap dakwah yang menyala-nyala yang benar. Yang menyala-nyala yang benar. Baik, jadi yang namanya cinta terhadap Allah, kalau urusan layak kami tidak layak berbicara ini, tapi kami hanya menjelaskan apa yang ada di kitab ini sesuai dari apa yang kami tahu. Yang namanya mahabbatullah, hubbullah, cinta terhadap Allah yang ada dalam hati, itu adalah sumber daripada pengorbanan. Artinya, seorang hamba kalau dalam hatinya ada cinta terhadap Allah, maka siap berkorban untuk Allah, kan begitu. Apa yang Allah minta? Pokoknya pengorbanan siaplah. Apa yang Allah minta? Dari mulai jiwanya, raganya, semuanya, hartanya akan diberikan untuk Allah. Karena ada kecintaan terhadap Allah. Allah minta kita sholat, enteng banget sholat. Karena ada cinta langsung. Yang merintah siapa? Allah. Langsung dilakukan. Allah minta kita puasa. Allah siapa yang minta? Allah. Sudah, karena ada cinta terhadap Allah, ya untuk Allah. Allah minta kita untuk berinfak di jalan Allah, sudah. Karena itu yang minta Allah, siap. Semuanya. Allah minta kita untuk berjihad, seandainya untuk berjihad di jalan Allah. Mengorbankan raga, mengorbankan jiwa. Kalau yang minta Allah, karena ada kecintaan dalam hati kita kepada Allah, maka selesai semuanya. Enteng semua itu. Jadi pengorbanan itu ada sumbernya. Ada faktornya. Kapan pengorbanan akan terjadi? Jika cinta ada dalam hati. Kapan pengorbanan akan terjadi? Jika cinta ada dalam hati. Maka kalau cinta Allah ada dalam hati, pengorbanan untuk Allah semuanya mudah. Jangan dikira ketika disampaikan bahwa pengorbanan untuk Allah berarti Allah butuh kita berkorban. Allah nggak butuh pada apapun. Seandainya kita berkorban pun karena Allah, tetap untuk kita pada akhirnya. Nah, yang namanya cinta terhadap Allah itu asas dasar setiap dakwah yang menyala-nyala. Jadi begini, kalau dalam dakwah nggak serius, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Itu dulu. Dakwahnya kok nggak istiqomah, ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Dakwahnya kok mudah melemah, mudah meleleh, berarti ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Dakwah tidak mungkin akan bergejolak, akan menyala-nyala, akan bergelora kalau tidak didasari cinta terhadap Allah. Nggak mungkin, mustahil. Mustahil. Tapi dakwah yang didasari cinta karena Allah akan menjadi dakwah yang bergejolak, yang bergelora, yang menyala-nyala, yang tidak pernah akan takut selain daripada Allah, kepada apapun selain daripada Allah. Ya, ini. Jadi memang ini nih. Jadi ini yang harus dibangkitkan di dalam hati. Ini penting sekali. Nah, ini ada kaitan dengan tafakur tadi, nanti kita lanjutkan. Subhanallah, ada beberapa ahli dakwah itu diancam untuk dibunuh dan seterusnya. Ada. Diancam untuk dibunuh. Bayangkan diancam untuk dibunuh. Jawaban beliau apa? Tolong disegerakan saja kalau memang ia mau membunuh saya. Justru kalau seandainya saya cepat dibunuh, saya cepat ketemu Rasulullahnya. Karena dalam hatinya ada
Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Makanya kaidahnya begini, orang kekasih Allah itu, artinya yang mencintai Allah itu, bandingannya dengan orang yang cinta terhadap dunia. Ini. Cinta Allah, cinta dunia, lihat. Yang paling ditakuti oleh orang yang cinta dunia, yaitu kebanyakan orang, justru yang paling dicinta dan diharapkan oleh orang yang cinta Allah. Apa itu? Kematian. Orang biasa mati itu takut. Orang biasa mati itu takut. Orang awam mati itu takut. Takut. Tapi orang yang cinta Allah justru kematian itu diharapkan. Kenapa? Karena tidak ada pintu yang bisa dituju untuk bisa bertemu dengan Allah kecuali kematian. Bayangkan, orang yang dalam hatinya ada kecintaan terhadap Allah. Allah selama ini memberikan kenikmatan. Allah selama ini memberikan kasih sayang. Allah selama ini memberikan segalanya untuk kita. Kemudian timbul di hati kita rasa cinta terhadap Allah karena maha baiknya Allah, maha kasihnya Allah, maha sayangnya Allah. Otomatis orang kalau sudah cinta sama Allah, atau orang mencintai apapun, ingin bertemu dengan yang dicintainya. Sekarang caranya kita bertemu dengan Allah bagaimana? Di dunia Allah sudah pastikan tidak ada pertemuan dengan Allah. Maka caranya adalah di akhirat. Gimana kita supaya bisa melewati masa dunia? Pintunya cuma satu, pintu kematian. Makanya jangan, hei engkau yang tidak mengerti akan mereka para pecinta Allah, jangan engkau ancam mereka dengan ancaman apapun, kematian yang lainnya. Bagi mereka kematian itu justru itu yang diharapkan, agar bisa ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Itu yang diharapkan. Kalau orang awam biasa diancam akan dibunuh, ya memang takut karena memang pecinta dunia, masih betah hidup di dunia. Lalu kalau mereka yang Allah, hamba-hamba pilihan Allah, juru-juru dakwah yang tulus itu, yang hatinya Masya Allah dan Allah hatinya, justru kematian itu beliau harapkan. Makanya pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, beliau pernah menangis terseduh-seduh ketika membahas tentang tafsiran ayat wala immuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Seandainya kalian mati atau kalian dibunuh, sama saja, akan kembalinya kepada siapa? Allah. Kata beliau, coba betapa indahnya ayat ini. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Kita pengen ketemu Allah, katanya. Selama ini Allah baik kepada kita, ngasih kita nikmat, ngasih kita kasih sayang, ngasih kita perlindungan, ngasih kita kenyamanan, ngasih kita keamanan, ngasih kebahagiaan untuk kita. Kita pengen ketemu Allah. Maka nggak ada beda meninggal dengan cara biasa ataupun dibunuh, nggak ada bedanya. Tetap saja mereka akan ketemu siapa? Allah. Makanya beliau menangis karena yang beliau rindukan Allah. Terlepas dari fitnah yang ditujukan kepada beliau, semua adalah palsu. Dan siapa di muka bumi ini orang yang hebat, yang dekat dengan Allah, yang lepas dari fitnah? Tidak ada. Semuanya ada fitnahnya masing-masing. Baik, makanya yang namanya cinta terhadap Allah ini penting untuk ditumbuhkan di dalam hati. Nah, cara menumbuhkannya bagaimana, ini yang kita akan bahas. Yang jelas, tidak mungkin ada seorang semangat dalam dakwahnya, terus istiqomah dalam dakwahnya, kalau dalam hatinya tidak ada kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah. Gak mungkin. Kalau sudah disebut Allah, berarti Rasulullah masuk di sini. Sebut Rasulullah, Allah masuk di situ, gak bisa dipisahkan. Mustahil ya, mustahil. Ini orang kok Masya Allah dakwahnya kok semangat bener ya, kok dakwahnya terus-terusan istiqomah ya, dibeginikan, dibegitukan terus, tapi kuat terus. Jangan tanya kenapa, karena sebetulnya jawabannya kita sudah tahu apa itu. Karena sesuatu dalam hatinya. Kalau bahasa kita motivasinya, ada motivasi, ya itu motivasi adalah karena cinta Allah, cinta Rasulullah, sehingga bisa istiqomah, bisa menyala-nyala dakwahnya, bisa bergelora dan seterusnya. Baik, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana cara menumbuhkan itu semuanya. Insya Allah ini ada kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas. Kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan insya Allah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita semua cinta yang tulus karena Allah, cinta Rasulullah, cinta orang-orang soleh yang Allah cintai, yang mencintai Allah,
dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.